Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ferry Fernando. Dan pada video kali ini kita bakal lanjut untuk membahas mata kuliah akuntansi lanjutan 2, yaitu tentang Intercompany Sales of Inventory. Nah teman-teman, seperti yang saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa sebenarnya di dalam mata kuliah akuntansi lanjutan 2 atau Advance 2 ini, kita bakal banyak membahas mengenai transaksi konsolidasi. Nah teman-teman, transaksi dalam konsolidasi itu melibatkan antara yang namanya parent dengan subsidiary, di mana salah satu contoh transaksinya adalah penjualan barang dagang antara parent dengan subsidiary atau subsidiary dengan parent yang selanjutnya kita bakal sebut sebagai intercompany sales. Di sini pertama-tama ada yang namanya perusahaan terafiliasi, teman-teman. Di mana perusahaan terafiliasi merupakan perusahaan yang menyusun consolidated financial statement, di mana perusahaan terafiliasi ini di dalamnya terdapat parent dan subsidiary atau biasanya kita sebut sebagai kelompok bisnis. Nah, pada saat si parent ya menjual barang dagang ke subsidiary-nya, maka kita bakal sebut sebagai downstream, teman-teman, atau pengertiannya arus ke bawah. Jadi parent jual ke subsidiary namanya downstream. Lalu sebaliknya, berarti kalau misalkan subsidiary jual ke parent, itu kita bakal sebut sebagai upstream, teman-teman, atau arus ke atas. Lalu kalau misalkan subsidiary jual ke sesama subsidiary, ya, di mana dia berada di bawah satu parent atau suatu perusahaan induk, maka kita akan sebut sebagai transaksi horizontal. Oke, tapi yang banyak dibahas di bab ini hanya terkait dengan downstream dengan upstream ya teman-teman, seperti itu. Oke, pertama-tama kita bakal bahas dulu terkait dengan si downstream teman-teman, atau pada saat si parent atau perusahaan induk menjual barang dagangnya pada si subsidiary. Nah, teman-teman, di dalam transaksi downstream ini, kita tidak akan mengunculkan yang namanya akun NCI, teman-teman. Kenapa? Karena pada saat si parent menjual barang dagangannya kepada si subsidiary, ya, itu semuanya baik itu yang udah terrealisasi ataupun belum, itu bakal menjadi sepenuhnya hak milik parent. Karena memang transaksinya dari parent ke subsidiary, berarti parent berhak mengakui seluruhnya. Beda kalau dalam transaksi upstream, teman-teman, ya, di mana pada saat transaksi upstream, saat si subsidiary menjual barang dagangannya kepada parent, maka kita bakal memunculkan akun NCI pada saat membuat jurnal eliminasinya. Hal ini terjadi karena transaksi upstream ini akan menimbulkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Di mana dalam keuntungan atau kerugian ini itu terdapat sepersekian persen ya, terdapat sekian persen yang merupakan kepemilikan yang tidak dimiliki oleh parent atau kita sebut biasanya sebagai NCI. Jadi karena ada beberapa proporsi kepemilikan yang sepenuhnya itu nggak dimiliki oleh parent, maka sisanya ini bakal masuk ke dalam nilai NCI, baik itu untung ataupun ruginya, seperti itu. Lalu untuk transaksi horizontal, di mana seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ini adalah pada saat subsidiary menjual barang ke sesama subsidiary. Tapi yang di bab ini biasanya dibahas terkait dengan upstream dan downstream saja, teman-teman. Oke, teman-teman, ya, terkait pengakuan profit loss intercompany sales of inventory, pada saat penjualannya itu sudah terrealisasi atau realized, maka laba atau rugi yang diakui itu setelah barangnya dijual ke pihak ketiga, teman-teman. Sedangkan bagi yang barang itu belum terjual di pihak ketiga, ya, bagi yang barang itu belum terjual atau unrealized, maka akan ditangguhkan jika barang itu belum terjual ke pihak ketiga. Lalu ada beberapa dampak nih, teman-teman. Dampak dari transaksi intercompany sales ini ya, terhadap saldo consolidated atau consolidated balance. Yang pertama adalah untuk si consolidated sales-nya, teman-teman. Di mana nanti nilai yang tercantum di dalam consolidated sales ini hanya mencakup penjualan terkait dengan pihak ketiga atau pihak di luar afiliasi. Jadi konsepnya seperti masih sama dengan eliminasi-eliminasi di pertemuan sebelumnya, teman-teman. Di mana kalau misalkan ada transaksi antara parent dengan subsidiary, itu tidak boleh diakui karena berdasarkan pedoman akuntansi kita, dan berdasarkan PSAK juga, itu tidak boleh diakui. Transaksi yang boleh diakui ya, entah itu sales atau yang sebagainya, itu hanya mencakup dengan pihak yang tidak
berafiliasi atau pihak di luar kontrol teman-teman, seperti itu istilahnya. Lalu sama juga untuk consolidated cost of sales, di mana nanti biaya-biaya terkait dengan sales atau terkait dengan penjualan, ya itu hanya diakui untuk biaya-biaya terkait dengan penjualan ke pihak ketiga saja. Ya, jadi kalau misalkan ada penjualan ke subsidiary atau dari subsidiary ke parent, maka nanti HPP-nya itu tidak bakal termasuk ke dalam saldo consolidated cost of sales-nya, seperti itu. Lalu sama juga untuk consolidated inventory, di mana nilai consolidated inventory ini hanya dicatat sebesar biaya perolehan kepada pihak-pihak afiliasi. Gitu. Oke. Selanjutnya, ya, sebenarnya di dalam bab ini kita bakal membuat beberapa hal. Pertama terkait dengan jurnal eliminasinya, dan kedua adalah terkait dengan perhitungan consolidated income, teman-teman. Di mana ya nanti subsidiary akan membuat perhitungan dengan format seperti yang sudah ada di PPT saya, di mana nanti net income bakal ditambahkan atau dikurangi dengan realized profit, lalu dapatlah yang namanya adjusted income. Nanti dari adjusted income ini bakal dialokasikan sekian persen untuk parent dan sisanya untuk NCI. Kemudian untuk yang parentnya ya dimasukin net income, kemudian income from subsidiary-nya berapa yang asalnya dari perhitungan subsidiary tadi, yang ini bakal lanjut ke sini. Kemudian dikurangin dengan dividend revenue, dividend income jika ada, kemudian ditambah dengan realized profit, dikurang unrealized profit, dapatlah yang namanya consolidated income ya atau CI ya. CI controlling interest in consolidated income. Lalu nanti untuk NCI-nya ya, NCI-nya ini nanti bakal diambil ya. Jadi misalkan kalau ada 3 subsidiary nih, ya misalkan kalau ada 3 subsidiary, berarti NCI-nya bakal ada 3 ya. NCI-nya bakal ada 3. 3-nya berasal dari subsidiary yang ada, kemudian dijumlahkan. Lalu kemudian kita tambahin sehingga dapat yang namanya consolidated income. Oke, kalau format, saya yakin nanti teman-teman mungkin masih bingung pada saat dengar penjelasan saya, tapi nanti kita bakal lanjut dengan pembahasan problem yang ada. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut dengan pembahasan problemnya. Di sini kita akan membahas problem 3 dari modul Lab Akuntansi lanjutan 2-nya. Di sini pada 1 Januari 2021, Gongjin Company itu memiliki kepemilikan atas 2 subsidiary, yaitu Dashik Corporation dan Hyejin Corporation. Lalu diketahui masing-masing kepemilikan untuk Dashik sebesar 80%, kemudian untuk Hyejin-nya dikasih tahu jumlah lembar yang dibeli serta berapa jumlah outstanding-nya milik Hyejin Corp. Oke, kemudian terdapat kebijakan untuk markup-nya masing-masing punya Gongjin, Dashik, sama Hyejin tertampil, nanti bakal kita pakai pada penghitungan UIP beginning sama UIP ending-nya. Kemudian dikasih tahu informasi mengenai saldo beginning inventory untuk ketiga perusahaan. Nah, setelah itu dikasih tahu bahwa selama tahun 2022 ya terjadi transaksi jual beli antara parent dengan subsidiary. Lalu berikutnya ada informasi mengenai saldo akhir inventory ya. Saldo akhir inventory nanti bakal kita pakai buat perhitungan ending inventory sama UIP ending inventory. Kemudian dikasih tahu net income berturut-turut punya Gongjin, Dashik, Hyejin sekian-sekian, nanti bakal kita pakai pada saat perhitungan consolidated income-nya ya, baik yang punya subsidiary dan punya parent-nya. Kemudian si Dashiko itu pemegang dividen, nanti bakal kita pakai buat perhitungan consolidated income dan seterusnya sampai ke laba Gongjin-nya. Sudah termasuk dividen dari subsidiary. Oke, teman-teman diminta untuk membuat jurnal eliminasi ya, jurnal eliminasi. Kemudian jurnal eliminasinya ini menggunakan metode cost dan metode periodik. Oke. Lalu selain itu juga teman-teman diminta untuk membuat perhitungan controlling interest dan non-controlling interest in consolidated income. Oke. Kita akan mulai dari langkah yang paling awal. Jadi pada saat teman-teman mulai mengerjakan soal tentang intercompany sales of inventory, teman-teman rangkum dulu nih ya, di mana si Gongjin Co
itu memiliki kepemilikan atas dua perusahaan, ya ini Dashik sama Hyejin. Berarti si Gongjin ini merupakan si pair-nya, ya. Berarti si Dashik sama si Hyejin merupakan si subsidiary-nya. Dimana untuk kepemilikan Dashiko yang saya tandai warna kuning ini jelas banget ya, dimana dia kasih tahu kepemilikan atas si Dashik sebesar 80%, sudah ada di soal, jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing lagi. Kemudian untuk yang Hyejin, ya Hyejin tuh dia kasih tahu ya bahwa si Gongjin beli 130.000 lembar saham, ya. Jadi 135.000 lembar saham dari outstanding-nya sebesar 225.000. Jadi ini udah gampang ya teman-teman ya. Berarti kita masukin untuk jumlah saham beredarnya, ya. Untuk jumlah saham beredarnya berarti kita masukin 135.000 yang merupakan jumlah yang dibeli. Kemudian kita bakal bagi dengan berapa jumlah lembar sahamnya. Ya. Maka dapatlah persentase kepemilikan Gongjin atas si Hyejin itu sebesar 60%, teman-teman. Oke. Lalu setelah kita dapat berapa data terkait dengan persentase kepemilikan dari masing-masing subsidiary, maka langkah berikutnya kita akan coba listing dulu, teman-teman ya. Kita bakal coba listing dulu mengenai berapa sih beginning inventory yang dimiliki ya oleh masing-masing parent serta subsidiary-nya. Untuk datanya, teman-teman bisa langsung melihat informasi mengenai saldo beginning inventory. Jadi langsung mari ke saldo beginning inventory, teman-teman. Yang pertama, untuk Gongjin dia bilang nilainya sebesar 61.200 ya. Nilainya sebesar 61.200. Nanti untuk yang di belakangnya ini teman-teman ya, yang saya blok sekarang ini ya, yang 40% berasal dari Dashik dan segala macam. Itu nanti kita bakal pakai untuk perhitungan di bagian beginning inventory-nya ya. Nanti bakal kita listing dulu, coba listing dulu. Lalu untuk Dashik Corporation dia kasih tahu bahwa si Dashiko punya saldo awal sebesar 3/4 ya. Sebesar 3/4 dari saldonya si Gongjin. Berarti saldonya si Dashik adalah kita masukin berarti 3/4 ya. 3/4 kita bakal kalikan dengan saldo awal si Gongjin yaitu sebesar 61.200. Maka dapat saldo awal untuk si Dashiko adalah sebesar 45.900.000. Kemudian untuk Hyejin ya, untuk Hyejin dia kasih tahu bahwa saldo awalnya lebih rendah ya, 750.000 daripada si Dashiko ya. Jadi 750 ya. Jadi 750 kita selisihkan dengan 45.900 ya. Maka terdapat bakal hasil untuk si Hyejin sebesar 45.150.000. Oke. Setelah kita dapat data untuk terkait dengan beginning inventory-nya, sorry saya salah ketik. Nah, setelah kita dapat total beginning inventory-nya, maka kita bisa mulai untuk memasukkan ke dalam perincian beginning inventory-nya. Oke, di sini teman-teman, kita bakal coba breakdown satu persatu dari poin per poin teman-teman untuk mengisi kolom yang ada di sini ya. Jadi untuk mengisi form ini, yang untuk mengisi kotak ini, kita bakal coba baca poinnya satu persatu ya. Caranya seperti ini. Dia bilang bahwa Gongjin itu punya persediaan sebesar 61.200. Di mana ya, yang dalam kurungnya, di mana 40%-nya berasal dari Dashiko ya, 40% dari Dashik dan sisanya 30% berasal dari Hyejin. Ya. Berarti ini kan kalau berasal dari Dashik artinya Dashik ya, logikanya teman-teman ya. Kalau 40% berasal dari Dashik, berarti Dashik jual ke Gongjin, ya. Berarti arahnya gini teman-teman ya, arahnya gini. Dashik jual ke Gongjin ya. Kalau misalkan arahnya Dashik jual ke Gongjin, kurang lebih arahnya seperti ini. Berarti Dashik jual ke Gongjin. Dan 30% berasal dari Hyejin, artinya Hyejin jual kepada si Gongjin. Jadi ngisinya itu per baris kayak gini teman-teman, ngisinya pakai vertikal gini. Jadi ngisinya per vertikal. Ya. Berarti untuk Dashik Corporation ya, penjualan dari Dashik kepada Gongjin caranya adalah berarti 40% ya, 40% teman-teman bakal kalikan dengan nilai persediaan awal si Gongjin Co.
karena 40%-nya berasal dari si Dashik. Ya. Jadi 40% kita kalikan dengan 61.200. Maka dapat nilai persediaan yang berasal dari si Dashikko itu adalah sebesar 24.480.000. Kemudian untuk yang hedging berarti polanya sama, berarti 30% teman-teman kalikan dengan nilai persediaan awal si Gongjinko, sehingga dapat nilai persediaan atas Henjinko sebesar 14.360.000. Kemudian untuk poin kedua ya, jadi poin 1 udah kelar, kita lanjut untuk poin kedua. Di mana persediaan Dashikko itu 60% ya. 60% berasal dari Gongjinko, berarti Gongjin jual kepada Dashik ya. Gongjin jual kepada Dashik. Dan 30% berasal dari Hyejin-ko. Berarti dari Hyejin ya, Hyejin akan jual kepada Dashik. Berarti kita coba isi dulu transaksi Gongjin jual ke Dashik. Caranya adalah dia bilang kan 60% berasal dari Gongjin. Berarti 60% kita kalikan dengan persediaan awal si Dashik yaitu sebesar 45.900. Maka dapat nilai persediaan awal yang berasal dari Gongjinko adalah sebesar 27.540.000. Kemudian untuk Hyejin. Untuk Hyejin, ya berarti caranya sama. Ya kita isi. Berarti 30% ya. 30% persediaan si Dashik. Berarti 30% kita kali dengan 45.900.000. Ya. Oke. Ini salah ya harusnya. Berarti 30% kita kali dengan 45.900. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 13.770.000. Ya, ingat alurnya berarti dari sebelah ini, dari sebelah kiri jual ke bagian atas. Alurnya seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjut berikutnya untuk poin 3. Di mana Hyejin memiliki 50% persediaan yang berasal dari Gongjin. Berarti Gongjin jual ke Hyejin. Ya. Berarti 50% kita kalikan dengan 45.150.000. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 22.575.000. Kemudian dia bilang 38% berasal dari Dashikko. Berarti Dashik jual kepada si Hyejin. Maka alurnya adalah teman-teman kalikan 38% dikali dengan persediaan dari si Hyejin. Berarti dapat hasilnya adalah sebesar 17.157.000. Jadi ingat teman-teman, yang di sebelah ini ya, yang vertikal ke bawah ini merupakan penjualnya ya. Ini merupakan penjualnya dan ini merupakan pembelinya teman-teman. Jadi alurnya seperti itu. Makanya kalau misalkan Gongjin ketemu Gongjin itu kita abu-abukan teman-teman, karena nggak mungkin si Gongjin jual ke perusahaannya sendiri, ya itu nggak masuk akal teman-teman. Seperti itu. Oke, kemudian setelah teman-teman masuk untuk perincian beginning inventory-nya, maka teman-teman akan masuk ke perhitungan UIIP dari beginning inventory-nya. Nah, untuk perhitungan UIIP, berarti teman-teman harus lihat terkait dengan kebijakan markup ya. Harus lihat mengenai kebijakan markup suatu perusahaan. Di mana markup untuk Gojinko itu sebesar 15% above cost ya. Kita masukin dulu 15% above cost. Lalu untuk yang Dashik Corporation itu 25% above cost. Dan untuk bagian Hyejinko itu sebesar 10% ya dari selling price-nya. Ya, 10% dari selling price-nya. Mau dari above selling price juga nggak masalah. Oke. Nah, sekarang setelah kita masukin daftar ini ya, saya akan coba perbesar dulu supaya kita bisa lihat langsung ya perbandingannya ya. Saya bakal langsung perbesar dulu untuk layar Excel-nya. Sekarang, kita mulai dulu dari perhitungan Gongjinko ya. Jadi Gongjinko menjual kepada
Dashikko dan Gongjinko juga menjual kepada si Hyejin. Berarti kita baca ketentuannya. Gongjinko punya ketentuan bahwa untuk perhitungan labanya itu adalah 15% di atas cost. Ya, di sini saya coba ketik dulu 15% above cost. Oke. Berarti cost-nya ini saya langsung di sebelahnya aja. Berarti cost-nya itu memiliki nilai 100, teman-teman. Dan untuk nilai UIIP-nya ya. Nah, untuk UIIP-nya berarti sebesar 15, teman-teman, nilai perbandingannya. Ya. Kali ini kalau 15% above cost berarti above cost berarti kan dari cost ya, dari cost. Maka cost-nya itu memiliki nilai perbandingan 100 dan UIP-nya itu perbandingannya 15. Sehingga kalau mau menghitung berapa UIP Gongjin atas si Dashikko, berarti kita kalikan. Kita kalikan berarti 27.540.000. Kita kali dengan 15 yang merupakan UIP-nya, karena di sini sebenarnya kita mau masukin nilai dari UIP-nya. 15 dibagi dengan 100 ditambah 15. Ya, dibagi dengan 100 ditambah 15. Ya. Karena nilai si cost itu kan perbandingan 100 dan UIP-nya 15. Ini kita tambahin sehingga dapat perhitungannya adalah 15 dibagi 115. Maka dapat nilai UIP-nya adalah sebesar 3.592.174. Kemudian untuk yang Gongjinko kepada Hyejin. Nah, ketentuannya masih sama, berarti 15% above cost. Berarti untuk caranya, kita masukin 22.575.000, kemudian kita kalikan dengan 15, ya, yang merupakan nilai dari UIP-nya, kemudian kita bagi dengan 100 ditambah 15. Atau kalau misalkan mau langsung, berarti 15 dibagi dengan 115. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 2.944.565. Sekarang kita lanjut untuk penjualan Dashikko, di mana Dashikko menjual barang kepada Gongjin dan Dashikko juga menjual barang kepada Hyejin dengan ketentuan 25% above cost. 25% above cost. Oke, untuk cost-nya berarti ya kan 25% above cost, berarti dari cost ya. Ya, kalau ada kata dari berarti setelahnya itu memiliki perbandingan 100 ya. Dari cost berarti cost-nya 100. Berarti nilai UIIP-nya itu adalah 25. Ya, 25. Nilai perbandingannya. Maka untuk menghitung UIIP ya atas penjualan Dashikko kepada Gongjin, maka caranya adalah teman-teman masukin 24.480.000. Kita kali dengan 25 yang merupakan nilai perbandingan si UIP-nya ya. Kemudian kita bagi dengan 100 ditambah dengan 25. Ya. 100 ditambah dengan 25. Ini karena 100 tambah 15 ya. Ini 100 tambah 15 ini sebenarnya ini harga sales-nya teman-teman ya. Ini harga selling price. Ini harga selling price-nya 100 ditambah 15. Dan untuk yang selling price yang ini berarti 100 ditambah dengan 25. Ini selling price-nya. Perbandingan untuk selling price. Makanya kita bagi dengan 100 ditambah dengan 25 dan 100 ditambah 15 untuk yang penjualan si Gongjin tadi. Berarti kita dapat untuk nilai penjualan Dashik kepada Gongjin adalah sebesar 4.896.000. Oke, kita lanjut untuk perhitungan berikutnya yaitu penjualan Dashik atas Hyejin. Berarti kita masukin 17.157.000 kita kalikan dengan 25 ya. Kemudian kita bagi dengan 100 ditambah 25 ya. Kita bagi dengan 100 tambah 25 atau dibagi dengan 125 karena dia bilang 25% above cost. Maka dapat nilainya adalah sebesar 3.431.400. Sekarang kita lanjut untuk yang penjualan Hyejin ya, penjualan Hyejin kepada Gongjin dan Hyejin kepada Dashik. Nah, si Hyejin punya ketentuan bahwa ketentuannya adalah si UIP adalah 10% above selling price. Ya.
Berarti si UIP punya nilai perbandingan 10 ya, kan above selling price ya, kan above selling price. Above selling price berarti selling price-nya 100 ya. Kemudian UIP-nya adalah 10. Maka untuk masuk perhitungannya ya berarti sisanya yaitu cost ya. Sisanya yaitu cost nilainya sebesar 90%-nya. Gitu. Itu cara logikanya. Jadi kalau misalkan above cost berarti cost-nya punya nilai perbandingan 100. Makanya kalau kita mau cari selling price-nya berarti kita tambahin nih cost dengan UIP-nya. Sedangkan kalau misalkan kita udah tahu berapa, ini kan above selling price, berarti selling price-nya punya nilai perbandingan 100. Makanya kita kalikan. Kita kalikan berarti untuk yang penjualan Hyejin kepada Gongjin berarti 18.360.000. Kita bakal kali dengan 10% ya. Karena sebenarnya kita mau mencari nilai UIP sebesar 10% dari si selling price-nya. Makanya kita kali 10%. Maka dapat nilainya adalah sebesar 1.836.000. Lakukan hal yang sama atas penjualan Hyejin kepada Dashik berarti 13.770.000 kita kalikan dengan 10%. Sehingga dapat perbandingannya adalah sebesar 1.377.000. Ya. Jadi saya ingatkan lagi untuk yang bagian ini saya harap teman-teman make sure lagi, benar ya. Pastikan jangan salah untuk konsepnya karena sebenarnya kunci dari pengerjaan soal intercompany ini ya memang di markup-nya teman-teman. Kalau teman-teman salah di bagian markup-nya, salah konsep atau salah perhitungan, nanti ke bawahnya bakal salah semua. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian ini, pengisian bagian total beginning RE, beginning NCI, dan total dari UIP-nya. Oke, sekarang kita punya beberapa transaksi teman-teman. Transaksinya bakal kita listing dulu. Transaksi pertama adalah penjualan Gongjin kepada si Dashik Corporation. Bahkan di sini saya masukin Gongjin kepada Dashik Corporation. Lalu transaksi kedua adalah penjualan Gongjin kepada si Hyejin. Penjualan Gongjin kepada Hyejin. Lalu berikutnya adalah penjualan Dashik kepada Gongjin, ya, penjualan Dashik kepada si Gongjin dan penjualan si Dashik kepada si Hyejin. Lalu dua transaksi terakhir berarti ada Hyejin kepada Gongjin, kemudian Hyejin kepada Dashik. Jadi semua transaksi yang ada di kolom ini, ya, yang ada di tabel ini, teman-teman akan masukin lagi ke dalam satu daftar. Nanti kita bakal totalin berapa total dari beginning RE, total NCI, dan berapa total untuk UIP-nya. Gitu. Nah, kita bakal isi dari totalnya dulu, ya. Karena sebenarnya si angka yang ada di total ini ngambilnya dari angka yang ada di tabel UIP, teman-teman. Ya, jadi isilah di total dulu karena angka yang ada di kolom UIP itu nanti bakal kita pakai untuk ngisi si total ini, teman-teman. Pertama-tama penjualan ya UIP ya, total UIP penjualan Gongjin kepada Dashik. Berarti nilainya sebesar 3.592.174. Kemudian penjualan Gongjin kepada Hyejin ya. Gongjin kepada Hyejin nilainya sebesar 2.944.565. Lalu penjualan Dashik kepada Gongjin ya, Dashik kepada Gongjin nilai total UIP-nya sebesar 4.896.000. Lalu untuk penjualan Dashik ke si Hyejin sebesar 3.431.400. Lalu penjualan Hyejin kepada Gongjin nilainya sebesar 1.836.000. Dan penjualan Hyejin kepada Dashik sebesar 1.377.000. Oke, saya mau menyampaikan konsep yang sangat mendasar pada saat teman-teman mengisi kolom total beginning RE dan CNCI ini. Konsepnya gini teman-teman. Pada saat downstream ya, berarti kan konsepnya adalah parent jual kepada
subsidiary. Oke. Nah, pada saat parent jual barangnya ke subsidiary, ya, itu tidak memunculkan yang namanya NCI, teman-teman. Jadi, saya langsung tulis di sini, NCI itu tidak ada. Tidak memunculkan NCI. Kenapa? Karena ya kalau misalkan parent jual ke subsidiary-nya, ya dia berhak mengakui 100%, teman-teman. Dia berhak mengakui. Ya, dia berhak mengakui keuntungan atau kerugian pada saat dia jual barang ke subsidiary-nya. Karena itu memang haknya parent, teman-teman. Beda, ya. Beda kalau pada saat downstream. Pada saat upstream, sorry. Beda kalau pada saat upstream. Di mana pada saat upstream berarti parent itu terima barang dari si subsidiary-nya. Ya. Pada saat upstream berarti parent terima barang atau beli barang dari si subsidiary-nya. Nah, itu kan berarti subsidiary-nya akan mengakui keuntungan atau kerugian, teman-teman. Ya. Pada saat dia jual barang ke parent, berarti kan ada sepersekian persen yang termasuk ke dalam UIP atau laba, teman-teman. Nah, laba atau kerugian ini nanti bakal dialokasikan, ya, dialokasikannya ke si parent sama dialokasikannya ke si NCI, ya. Karena ya konsepnya subsidiary kan punya keuntungan dan keuntungannya itu tidak bisa 100% dialokasikan ke parent karena parentnya itu pun sendiri tidak punya kepemilikan yang penuh atas si subsidiary-nya. Makanya kita memunculkan yang namanya NCI, teman-teman, seperti itu. Ya. Jadi dengan konsepnya, kalau misalkan pada saat downstream berarti tidak ada NCI karena si parent berhak mengakui seluruh labanya. Sedangkan pada saat upstream akan muncul NCI karena pada saat subsidiary ngakuin laba atau rugi, ada sebagian kecil yang tidak bisa diakui oleh parent karena itu merupakan bagian dari NCI, kayak gitu. Ya, aplikasinya sama pada saat kalian ngisi ini, teman-teman. Di mana pada saat Gongjin yang merupakan parent jual kepada Dashik dan jual kepada Hyejin, berarti dia berhak mengakui seluruh UIP-nya. Makanya untuk penjualan parent ya kepada subsidiary-subsidiary-nya, maka langsung masukin beginning REP-nya full, ya, karena itu merupakan memang hak seluruhnya yang akan diambil oleh si parent. Kemudian untuk yang Dashik sama Gongjin, nah ini harus teman-teman perhatikan, di mana si Gongjin punya 80% kepemilikan. Berarti pada saat si Dashik ngejual barang kepada si Gongjin ataupun Hyejin, maka si Gongjin hanya berhak mengakui adanya laba sebesar 80%. Makanya angkanya untuk yang penjualan dari Dashik ke Gongjin berarti kita kalikan. Kita kalikan 4.896.000 kita kali dengan kepemilikan si Dashik-nya sebesar 8 kepemilikan atau sebesar 80%. Kemudian begitu pula dengan transaksi Dashik kepada Hyejin, di mana yang berhak diakui adalah total UIP yaitu 3.431 kita kalikan juga dengan 80% sesuai dengan kepemilikan parent ke subsidiary-nya. Nah, transaksinya pasti memunculkan NCI, teman-teman, ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ada sepersekian yang tidak dimiliki oleh parent. Makanya, di bagian kolom NCI-nya kita kurangin. Ya. Kita kurangin antara total dengan beginning RE-nya. Atau kalau misalkan mau make share, bisa aja dikali dengan 20%, sesuai dengan proporsi si NCI-nya. Ya, 20%-nya dapat dari 100 dikurang dengan 80. Oke, untuk yang Dashik ke Hyejin, tinggal dikurangin aja. Sama juga polanya dengan Hyejin kepada Gongjin dan Hyejin kepada Dashik. Di mana untuk beginning RE-nya si Gongjin hanya berhak mengakui sebesar 60% sesuai dengan kepemilikan Gongjin kepada Hyejin. Dan sisanya 40% itu bakal masuk ke NCI. Ya. Begitu pula untuk Hyejin dan Dashik berarti untuk yang yang berhak diakui oleh si Gongjin hanya 60%-nya saja dan sisanya 40% bakal masuk ke NCI. Lalu setelah kita dapat maka kita bisa sum. Nanti angka-angka yang ada di dalam tabel ini bakal kita pakai untuk membuat jurnal eliminasinya. Kayak gitu. Oke, sekarang setelah kita selesai, ya, maka kita bakal lanjut untuk ke bagian berikutnya, ya, yaitu terkait dengan
ending inventory beserta dengan perhitungan controlling interest dan non-controlling interest-nya. Kita masuk untuk yang perhitungan ending inventory-nya. Ya, jadi untuk transaksi ini kita skip dulu ya. Untuk transaksi ini nanti bakal kita pakai pada saat buat jurnal eliminasi. Kita skip dulu. Kita langsung lihat untuk yang saldo akhir inventory-nya. Di mana untuk poin pertama, saldo akhir Gongjin adalah sebesar 30.600.000. Dashiko sebesar 20.700.000. Hyejinko adalah setengah dari saldo awalnya. Ya, berarti saldo awal si Hyejin kan 45.150. 45.150 kita bagi dengan 2, sehingga dapat nilai saldo Hyejinnya sebesar 22.575.000. Itu untuk ending inventory-nya. Sekarang kita lanjut baca untuk poin-poinnya. Di mana untuk persediaan Gongjin 35% berasal dari Dashik. Ya, berarti logikanya si Dashik jual kepada Gongjin. Berarti Dashik jual kepada Gongjin. Berarti kita kalikan 35%, kita kali dengan total persediaan si Gongjin sebesar 30.600.000. Maka dapat nilai untuk nilai ending inventory Dashik kepada si Gongjin sebesar 10.710.000. Lanjut berikutnya 20% berasal dari Hyejin. Berarti 20% kita kalikan dengan 30.600.000. Next, kita lanjut untuk Dashiko, di mana Dashiko 4/9-nya berasal dari Gongjin. Berarti 4/9 kita bakal kalikan dengan 20.700. Ya, 4/9 kita kali dengan 20.700.000. Lalu untuk kita lanjut, dan dia bilang 3/9 berasal dari Hyejin. Berarti 20.700 kita kalikan dengan 3/9. Lalu untuk yang si Hyejin dia bilang 40%-nya berasal dari Gongjin, berarti 40%. Kita kalikan dengan 22.575.000. Kemudian untuk yang Dashiko berarti 30%-nya ya, 30%-nya berasal dari Dashiko, berarti 30% kita kalikan dengan 22.575.000. Nah, sekarang kita udah dapat berapa rincian dari ending inventory atas transaksi intercompany sales. Maka langkah berikutnya sama seperti tadi, pada saat beginning saya bakal gedein dulu untuk Excelnya. Kita masukin kebijakan markup-nya ya. Kita masukin kebijakan markup-nya. Di mana untuk Gonjinko itu sebesar 15% above cost, Dashiko 25% above cost, dan Hyejinnya 10% above selling price. Logikanya masih sama ya teman-teman ya, kayak yang ini ya. Logikanya masih sama kayak yang ini. Kalau kita mau ngisi kolom-kolom ini. Berarti untuk transaksi Gongjinko, ya penjualan dari Gongjinko kepada Dashik, berarti kita masukin ya 9.200.000 kita kalikan dengan 15% dibagi dengan 115 ya. 115 yang dapat dari mana? Tadi dari yang ini. Di mana untuk cost-nya 100 ya, kan dari cost ya. Dari cost-nya berarti cost-nya 100 punya perbandingan dan UIP-nya 15. Ya, maka untuk nilai selling price-nya itu 115. Makanya kita per 115. Maka dapat nilainya adalah sebesar 1.200.000. Kemudian untuk penjualan Gongjin kepada Hyejin, berarti kita kalikan. Berarti 9.030.000 kita kali dengan 15 dibagi dengan 115. Kemudian untuk penjualan Dashiko kepada si Gongjin, caranya masih sama, 25% above cost, berarti untuk yang penjualan Dashiko ke Gongjin 10.710.000 kita kali 25 dibagi dengan 125. 125-nya dapat dari 100 ditambah 25, di mana itu merupakan nilai perbandingan untuk si selling price-nya. Kemudian penjualan Dashik kepada Hyejin berarti 6.772.500 kita kali dengan 12, kita kali dengan 25 dibagi dengan 125. Kemudian untuk yang Hyejinko berarti caranya sama dengan yang tadi, above selling price, berarti kita langsung kalikan dengan berapa persentasenya ya. Karena nilai UIP-nya langsung dikasih tahu di sini 10%. Berarti kita kalikan
6.120.000 kita kali dengan 10% dapat 612.000. Yang kemudian untuk yang Hyejin ke Dashik berarti 6.900.000 kita kali dengan 10% dapat 690.000. Oke. Setelah itu kita lanjut untuk pengisian bagian net income-nya ya, bagian perhitungan consolidated income ya untuk masing-masing subsidiary maupun untuk si parents-nya. Di mana untuk Dashiko dia bilang ya. Nah, ini kita baru lihat data terkait dengan net income-nya ya. Kita lihat data terkait dengan net income. Net income berturut-turut dari Gongjin, Dashik dan Hyejin ya. Gongjin itu punya, saya turunin dulu sebentar ya. Untuk Gongjin dia punya net income sebesar 125 juta. Berarti kita masukin 125 juta. Dashik sebesar 96 juta. Dan untuk yang Hyejinnya sebesar 101 juta. Kemudian setelah kita dapat untuk nilai net income-nya, baru kita balik lagi ke perhitungan soal kita yang tadi di atas. Di mana untuk nilai realized profit ya, untuk nilai realized profit itu ada dua cara teman-teman. Ya sebenarnya hasil akhirnya sama sih ya, cuman beda sumbernya doang ngambil angkanya dari mana. Untuk nilai realized profit-nya teman-teman bisa ambil ya dari total penjualan intercompany ya, penjualan intercompany baik kepada si parent ataupun ke sesama subsidiary dari masing-masing subsidiary-nya. Jadi misalkan ya Dashiko ya, berapa sih realized profit-nya? Cara ngambilnya adalah teman-teman silakan bisa lihat dari yang kolom perhitungan UIP-nya. Di mana untuk yang Dashik kepada Gongjin ada dua ya, Dashik kepada Gongjin dan Dashik kepada Hyejin. Nah, totalnya teman-teman jumlahin. Ya, total UIP Dashik kepada Gongjin teman-teman tambahin dengan total UIP Dashik kepada Hyejin. Jadi semua transaksi intercompany ini teman-teman masukin ke dalam si realized profit-nya. Kenapa si realized profit ini nanti nilainya bakal menambah, teman-teman? Karena hitungannya nilai ini ya. Ini kan berarti kan dari beginning inventory ya. Pada saat beginning inventory kejual berarti kan sudah ada istilahnya itu UIP yang bisa kita akui. Ya, UIP sudah bisa kita realize namanya. Makanya nanti nilai realize itu bakal kita tambahkan ya, bakal kita tambahkan pada saat kita menghitung si adjusted income-nya. Kita tambahin sehingga dapat nilainya adalah sebesar 8.327.400 untuk nilai realized profit-nya. Lalu untuk unrealized profit-nya, ini ya, teman-teman tinggal tambahin dari kolom ya. Oh ya, sorry, saya lupa jelasin. Ini kan cara pertama tadi ya. Cara pertama teman-teman tinggal lihat Dashik kepada Gongjin dan Dashik kepada Hyejin. Yang ini cara pertama. Cara keduanya, teman-teman bisa lihat dari kolom UIP beginning inventory-nya. Jadi, nilainya ini sebenarnya bisa juga teman-teman cari dengan menjumlahkan ya. Dengan menjumlahkan penjualan ya, total penjualan si Dashik kepada intercompany ya. Baik kepada si parent ataupun kepada subsidiary-nya. Jadi dua cara. Ada dua cara. Tapi biasanya sama aja ya, karena sebenarnya angka yang di sini tadi, yang angka yang di perhitungannya itu juga ngambil dari tabel UIP beginning inventory-nya. Jadi sebenarnya caranya sama aja, teman-teman. Lalu untuk unrealized profit-nya, teman-teman ambil dari si UIP ending ya. Atau teman-teman totalin dari penjualan Dashik ke si parent serta sesama subsidiary. Jadi ini semuanya tinggal dijumlahin aja. Berarti 2142 ditambah dengan 1.354.500. Maka dapat nilainya adalah sebesar 3.496.500. Ya, sifatnya unrealized, jadi ini bakal mengurangi teman-teman. Ibaratnya kayak teman-teman ngitung si beginning bakal nambah dan si endingnya bakal kurang pada saat teman-teman seperti ngitung persediaan biasa. Logikanya kayak gitu aja. Lalu untuk nilai adjusted income-nya tinggal di sum aja dari atas ke bawah. Jadi 96 ditambah 8327 dikurang dengan 3496, maka dapat adjusted income-nya sebesar 108.900. Lalu untuk parent ya, untuk parent-nya kan di sini bilang Dashik ini kepemilikan Gongjin atas Dashik kan 80%. Berarti teman-teman kali dengan 80%. Dan sisanya 20% itu bakal masuk ke NCI.
Lanjut untuk perhitungan si Hyejin. Di mana untuk perhitungannya sebenarnya bisa bersifat repetisi juga teman-teman, karena caranya sama. Di mana untuk realized profit-nya ini teman-teman bisa ambil dari tabel penjualan Hyejin kepada parent dan sama subsidiary, ataupun teman-teman bisa ambil dari tabel transaksi ini ya, tabel transaksi UIP-nya. Ya. Berarti teman-teman jumlahin untuk totalnya berarti 1836 ditambah dengan 1377. Maka dapat nilai realized profit-nya adalah sebesar 3.213.000. Untuk unrealized profit-nya, teman-teman ambil dari kolom beginning untuk kolom ending inventory-nya. Berarti 612 ditambah dengan 690. Jangan lupa unrealized profit itu sifatnya mengurangi. Lalu teman-teman sum sehingga dapat nilai adjusted income-nya 102.911.000. Lalu untuk parent-nya ya, karena kepemilikan Gongjin kepada si Hyejin hanya 60%, maka kita masukkan untuk to parent-nya itu 60%, berarti 60% dikali dengan 102.911.000, dan untuk NCI-nya itu berarti 40%. Sekarang kita lanjut untuk ke bagian consolidated income si parent-nya atau si Gongjin-nya. Nah, di sini teman-teman harus balik lagi ke soalnya, karena biasanya ada data seperti dividend income, dan itu teman-teman harus baca lagi dari keterangan soalnya. Dia kasih tahu di paragraf terakhir net income sekian. Kemudian si Dashik ya, si Dashik itu membagikan dividen. Ya, si Dashik itu membagikan dividen. Hyejinko tidak membagikan dividen, dan laba si Gongjin ya. Jadi laba si parent-nya ini teman-teman. Laba si parent-nya ini sudah include dividen ya. Ini sudah include dividen. Oke. Nah, kita balik lagi ke konsep eliminasi teman-teman ya. Kita balik lagi ke konsep eliminasi. Di mana dalam konteks eliminasi kita tidak boleh ya. Perusahaan itu tidak boleh mengakui transaksi dari parent ke subsidiary atau sebaliknya. Ya. Nah, pada saat si parent menerima dividen dari subsidiary-nya, ya, dalam logikanya itu tidak boleh teman-teman akuin sebagai penambah untuk dividennya, penambah untuk net income-nya. Makanya teman-teman harus keluarin dulu nih, harus dikeluarkan dulu si net income-nya. Maka teman-teman kurangin ya. Maka kita akan berusaha mengurangi nilai si net income-nya karena sudah termasuk dividen. Oke. Nah, kita lanjut. Karena tadi nilai si net income-nya sudah termasuk dividen, maka kita bakal kurangi nih nilai net income-nya. Karena dalam konteksnya kita tidak boleh mengakui dividen dari subsidiary ataupun dari parent kita, teman-teman. Makanya dividen income ini sifatnya bakal mengurangi nilai net income. Nah, sekarang cara perhitungannya gimana? Untuk cara perhitungannya, teman-teman baca lagi keterangan soalnya. Di mana Dashik membagikan dividen tunai sebesar 15.500.000. Nah, teman-teman, pada saat si Dashik bagikan dividen sebesar 15.500.000, ini kan si parent-nya atau si Gongjin-nya tidak dalam artian memiliki sepenuhnya si Dashikko ini. Makanya kita nggak boleh langsung kurangin dividen income 15.500.000 teman-teman. Karena ada sebagian dividen yang memang dikasih kepada si NCI-nya. Makanya kita nggak boleh akuin langsung 15.500.000. Tetapi kita kalikan 15.500.000 kita kali dengan persentase si NCI-nya, yaitu sebesar kita kalikan dengan persentase si parent-nya. Sorry, saya ulangin. Kita nggak boleh akuin langsung nilainya sebesar 15.500.000. Tetapi nilai si dividen yang harus kita cari adalah 15.500.000 kita kalikan dengan persentase Gongjin kepada si Dashik, yaitu sebesar 80%. Ya. Jadi yang kita eliminasi atau yang kita kurangin itu sebenarnya hanya terkait dengan persentase kepemilikan parent atau subsidiary-nya. Ya, berarti dapat 15.500.000 kali dengan 80%, maka dapat hasilnya 12.400.000 sebagai pengurang.
Kemudian untuk bagian income ya, untuk bagian income from subsidiary-nya. Di mana untuk income from subsidiary itu teman-teman tinggal ambil aja dari dua perhitungan sebelumnya ya, atau dari perhitungan si subsidiary-nya. Berarti masukin to parent ya, to parent dari Das Hick Corp dan to parent dari Hyejin Corp. Berarti 80 664.720 ditambah dengan 61746. Lanjut untuk yang realized profit-nya, berarti teman-teman masukin untuk realized profit-nya itu adalah teman-teman balik lagi ke tabel yang bagian beginning inventory-nya. Teman-teman bisa totalin ya, teman-teman bisa totalin penjualan Gongjin kepada si subsidiary-subsidiary-nya. Atau teman-teman bisa juga lihat dari kolom perhitungan UIP-nya ini. Ya, sama aja. Maka kita tambahin 3.592.174 ditambah dengan 2.944.565. Maka dapat nilai realized profit-nya adalah sebesar 6.536.739. Kemudian untuk yang unrealized-nya. Untuk unrealized-nya berarti untuk polanya masih sama. Teman-teman lihat tabel UIP ending inventory-nya. Kemudian teman-teman totalin, berarti 1.200.000 ditambah dengan 1.177.826. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 2.377.826 sebagai pengurang. Kemudian teman-teman sum totalin dari atas ke bawah sehingga dapat nilai consolidated income ya. CI ya, CI atau controlling interest in consolidated income-nya sekian. Lalu untuk NCI-nya teman-teman ambil dari yang 2NCI. Jadi 2NCI yang ada dari Das Hick sama 2NCI dari Hyejin. Teman-teman totalin di bagian NCI in consolidated income-nya. Maka dapat nilai consolidated income-nya adalah sebesar penjumlahan dari controlling interest dan non-controlling interest-nya. Seperti itu. Oke, ini untuk perhitungan si consolidated income-nya. Sekarang kita bakal coba buat jurnal eliminasi, dan jurnal eliminasi ini gampang ya teman-teman ya. Tidak sesulit di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk intercompany sales ya, jurnalnya adalah sales pada purchase ya. Karena ini menggunakan metode periodic teman-teman ya. Diminta menggunakan metode periodic dan cost method ya. Nah, pada saat catatan dengan metode periodik, kita bakal mencatat pembelian itu dengan purchase di sebelah debit. Berarti pada saat kita eliminasi, purchase-nya bakal kita hapus di sisi kredit. Kemudian untuk sales-nya, kita bakal catat di sebelah kredit pada saat menjual. Berarti pada saat kita eliminasi, kita bakal taruh di sebelah debit. Untuk nilainya gimana? Nah, untuk nilainya baru nih ya. Untuk nilainya nih, baru kalian bisa lihat dari yang ada di soal ya. Tadi saya bilang ya, untuk yang transaksi penjualan ya. Ini kan ada transaksi penjualan nih ya. Ada transaksi penjualan. Nah, ini kalian pakainya baru pada saat kalian bakal buat jurnal eliminasinya. Oke. Nah, sekarang untuk jurnal pertama, teman-teman bisa lihat dari yang bagian sini yang saya tandain warna yang lagi saya gerakin kursornya. Di mana tahun 2022 itu terjadi transaksi jual beli inventory atas ketiga perusahaan ini, teman-teman. Nah, penjualan pertama adalah Gongjin kepada si Das Hick sebesar 75.300.000. Berarti kita masukin 75.300.000. Oke, ini penjualan pertama. Penjualan pertama ini saya geser dulu ya. Ini dari Gongjin ke Das Hick. Saya pakai singkatan aja ya, biar cepat. Kemudian penjualan kedua adalah penjualan Das Hick kepada si Hyejin ya. Penjualan Das Hick kepada si Hyejin. Di mana nilainya adalah 5/6 dari penjualan Gongjin kepada Das Hick. Ya. Berarti penjualan kedua adalah Das Hick kepada Hyejin, di mana nilainya adalah sebesar 5/6 dikali dengan penjualan Gongjin kepada Das Hick. Kemudian yang ketiga adalah penjualan Hyejin
ya, Yejin kepada si Gongjin. Di mana nilainya adalah sebesar 1,5 kali dari penjualan Dashik kepada Yejin. Berarti kita kalikan dengan 62.750.000. Maka dapat penjualannya adalah 94.125. Oke, ini bakal kita totalin ya. Ini bakal kita totalin sehingga dapat nilai penjualan ya, dapat nilai transaksi jual beli yang kita eliminasi adalah sebesar 232.175.000. Oke, jadi asalnya dari sini teman-teman ya. Kenapa dapatnya angkanya seperti ini? Kemudian kita lanjut untuk yang jurnal kedua, yaitu kita bakal menghapus realized beginning inventory profit ya. Ini seperti biasa ya teman-teman ya. Untuk jurnal eliminasi, kenapa kita buat jurnal ini? Karena kita mau menghapus transaksi penjualan ya, termasuk di dalamnya adalah laba ya, adalah laba atau keuntungan dari parent ke subsidiary ataupun dari subsidiary ke parent ataupun dari subsidiary ke subsidiary teman-teman. Jadi semuanya bakal kita hapus. Untuk jurnalnya berarti kita masukin beginning RE kemudian NCI pada beginning inventory. Ini untuk jurnalnya teman-teman. Nah, angkanya dari mana? Angkanya teman-teman silakan ambil dari yang kolom total UIP tadi teman-teman ya. Total UIP tadi. Jadi ngambil angkanya dari sini semua teman-teman. Jadi yang angka totalnya ini ya. Jadi angka total ini bakal teman-teman pakai pada saat mengisi jurnal realized beginning inventory profit. Berarti teman-teman masukin beginning inventory-nya 18.077.139. Kemudian untuk beginning RE-nya ya, untuk beginning RE kita ambil dari baris beginning RE berarti 15.126. Kemudian untuk yang NCI-nya berarti 2.950.680. Jadi ambilnya dari kolom totalnya. Next, untuk yang intercompany profit ending inventory, jurnalnya adalah ending inventory income statement pada ending inventory pada balance sheet. Nah, untuk angkanya gimana teman-teman? Untuk angkanya teman-teman ambil semuanya dari sini teman-teman. Jadi semua UIP yang ada di tabel ending inventory teman-teman totalin ya, teman-teman sum atau teman-teman totalin. Makanya di sini rumus saya adalah sum ya, sum dari semua tabel ini. Kemudian teman-teman jumlahin ya, teman-teman sum atau jumlahin dari tabel ending UIP inventory sehingga dapat nilainya adalah sebesar 7.176.326. Atau kalau misalkan mau cara panjang ya udah dijumlahin aja semuanya ya, dijumlahin aja. Berarti Gongjin kepada Dashik dan seterusnya. Itu dijumlahin. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk pembahasan problem 3 terkait dengan intercompany sales ya, intercompany sales. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila selama saya menyampaikan pembahasan tadi ada hal yang kurang berkenan ya, atau mungkin ada kesalahan kata dan sebagainya. Saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya ya, video-video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.